Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Niken Veronica dengan NIM 210201043. Di sini saya akan membahas soal hukum tentang manajemen dan kepemimpinan keperawatan. Langsung saja kita bahas ke soal yang pertama, yaitu seorang kepala ruangan bertugas untuk mengelola ruangan baru dengan kapasitas 15 tempat tidur. Ruangan tersebut mempunyai 8 perawat nurse dan 3 perawat D3. Kepala ruangan mendesain metode penugasan yang memungkinkan perawat untuk bertanggung jawab sepenuhnya sejak dirawat hingga pulang. Apakah metode penugasan yang sesuai dengan kasus di atas? Di sini saya menjawab C, yaitu modular. Alasan saya menjawab modular ini karena pemberian asuhan keperawatan pada klien itu adalah sekelompok perawat dengan berbagai jenjang kompetensi di bawah arahan perawat profesional. Perawat profesional itu bertanggung jawab untuk mengetahui kondisi pasien dari awal masuk sampai pasien tersebut pulang. Selanjutnya, soal nomor 2. Suatu ruang rawat intermedis dengan kapasitas 10 tempat tidur menerapkan metode tim dalam penugasan keperawatan. Dalam pelaksanaan metode tim tersebut, ketua tim perlu mengkaji prioritas asuhan kepada sekelompok pasien. 5 pasien memiliki tingkat ketergantungan total, 3 pasien dengan ketergantungan sedang, dan 2 pasien yang siap dipindahkan ke ruangan rawat biasa. Manakah dari kondisi berikut yang menjadi pilihan utama dalam pemberian asuhan? Jawaban saya B, pasien dengan penurunan kesadaran. Alasan saya mengambil pasien dengan penurunan kesadaran karena dia akan kehilangan kemampuan untuk merespon lingkungan sekitarnya. Jadi dia tuh akan sulit mengenali dirinya sendiri, orang lain, tempat, waktu pada saat itu juga. Lanjut soal nomor 3. Seorang kepala ruang ortopedi merasakan adanya masalah di unitnya. Ia mendapatkan data bahwa tingkat kepuasan pasien di unitnya hanya mencapai 60% selama 2 bulan terakhir dan motivasi stafnya rendah. Ia memutuskan untuk merencanakan dan memulai perubahan yang akan mendorong perubahan kondisi di unitnya. Apakah tindakan awal yang perlu dilakukan? Jawaban saya C, mengadakan rapat staf untuk membahas isu di unitnya. Selanjutnya soal nomor 4, seorang perawat senior sedang melakukan prosedur perawatan luka dengan menggunakan sarung tangan bersih. Namun saat ditegur oleh ketua tim, perawat tersebut menyampaikan bahwa perawat baru yang seharusnya menyiapkan peralatan perawatan luka tidak menyediakan sarung tangan steril. Perawat baru mengatakan bahwa dirinya bertanggung jawab untuk pasien di kamar lain dan tidak meminta bantuan untuk menyiapkan perlengkapan perawatan luka oleh perawat senior tersebut. Tindakan terbaik yang perlu dilakukan oleh ketua tim adalah B, mengidentifikasi sumber konflik dan memahami penyebab friksi. Soal nomor 5, jam dinas Anda sudah berakhir. Ketika hendak pulang, ada pasien yang meminta bantuan kepada Anda. Sementara itu, perawat yang berdinas sedang membantu pasien lain dan perawat yang lain sedang mengantar pasien ke kamar operasi. Apa yang sebaiknya Anda lakukan? Jawabannya E, mengkaji kebutuhan pasien. Nomor 6, pasien dengan luka gangren sudah 3 hari tidak diganti balutannya. Anda sebagai perawat baru menanyakan kepada perawat senior dan dijawab bahwa tidak ada instruksi dari dokter dan petunjuk kapanpun dilakukan perawatan luka kepada pasien tersebut. Apa yang seharusnya dipahami sehingga hal tersebut tidak terjadi? Jawaban saya yaitu C, merawat luka merupakan tugas mandiri perawat. Jadi perawat harus sigap dalam menangani pasien. Jadi perawat itu harus melihat langsung bagaimana kondisi luka gangren dari pasien tersebut dan melakukan tindakan. Soal nomor 7, seorang nurse akan membersihkan rambut pasien di tempat tidur. Setelah diidentifikasi peralatan yang dibutuhkan tidak tersedia,
Nurse kemudian melakukan modifikasi agar prosedur tetap dapat dilaksanakan. Sebagai seorang manajer asuhan keperawatan, peran apa yang sedang dilakukan perawat? Jawaban saya yaitu D, entrepreneur. Alasan saya menjawab entrepreneur itu karena membuat perawat menjadi lebih baik dan dapat memberikan pelayanan yang terbaik untuk diri sendiri maupun diri orang lain seperti pasien. Seperti itu. Lanjut, soal nomor 8. Perawat primer mengidentifikasi adanya rencana asuhan yang tidak terlaksana secara keseluruhan. Perawat primer juga mendapatkan keluhan dari pasien dan keluarganya terkait sikap perawat yang lama berespon ketika dipanggil dengan menggunakan nurse call. Staf perawat juga menyampaikan ketidaksediaan untuk mengadakan diskusi refleksi kasus secara rutin. Perawat primer percaya bahwa penyebab permasalahan menjadi keterbatasan untuk maju bagi staf keperawatan. Apakah tindakan awal yang sebaiknya dilakukan? Jawaban saya C, yaitu mengumpulkan data-data. Jadi setiap perawat itu wajib mengumpulkan data-data yang tertera untuk pasien. Lanjut, soal nomor 9, yaitu suatu ruang terawat terdiri dari zona A dan zona B, berselisih karena penggunaan alat bersama. Setelah melakukan diskusi panjang, anggota tim membuat kesepakatan tentang situasi pekerjaan dengan keterbatasan alat, tenaga, dan fasilitas. Diskusi tersebut membuat anggota tim menyadari bahwa perawat dari kedua zona itu memiliki kepedulian yang sama terhadap pasien, sehingga mau saling membantu. Kepala ruangan juga sepakat untuk mengupayakan pemenuhan kebutuhan fasilitas ruangannya. Strategi penyelesaian konflik menurut Neostrom yang telah dilakukan yaitu kolaborasi. Selanjutnya, soal nomor 10, seorang nurse baru diterima bekerja di rumah sakit. Nurse akan menjalani masa orientasi sebagai dari rumah sakit. Nurse perlu memahami sistem dan organisasi rumah sakit. Hal apakah yang perlu diketahui terlebih dahulu? Yaitu visi dan misi dari rumah sakit tersebut. Jadi setiap perawat harus mengetahui visi dan misi dari rumah sakit di tempat dia bekerja. Sekian presentasi video dari saya. Jika ada salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.